Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Syabil dengan NIM 2022021135, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi memasuki pasar global produk industri manufaktur buatan Indonesia dengan mengambil contoh perusahaan PT Mayora Indah Tbk, salah satu perusahaan manufaktur makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang telah berhasil menembus pasar internasional. Melalui pembahasan ini, saya akan menjelaskan profil perusahaan, alasan memilih pasar global, strategi pemasaran internasional yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta peluang pengembangannya di masa depan. Untuk pembahasan pertama yaitu profil perusahaan. Perusahaan ini bergerak di bidang industri makanan dan minuman dengan berbagai merek terkenal seperti 1. Kopiko, 2. Torabika, yang ketiga Biskuit Roma, yang keempat Wafer Beng Beng, yang kelima Astor, yang keenam Energen, dan yang ketujuh ada Danisa. Untuk produk-produknya telah dipasarkan di lebih dari 100 negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Timur Tengah, hingga negara-negara di Afrika dan Eropa. Keberhasilan Mayora menunjukkan bahwa produk Indonesia mampu bersaing di pasar dunia apabila memiliki kualitas yang baik serta strategi pemasaran yang tepat. Untuk pembahasan kedua yaitu mengapa memasuki pasar global. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan manufaktur Indonesia perlu memasuki pasar global. Yang pertama, memperluas pangsa pasar. Jumlah konsumen di luar negeri jauh lebih besar dibandingkan hanya dengan mengandalkan pasar domestik. Yang kedua, meningkatkan keuntungan perusahaan melalui peningkatan volume penjualan. Yang ketiga, memperkuat citra merek Indonesia sehingga produk lokal semakin dikenal secara internasional. Yang keempat, mengurangi ketergantungan terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Bagi Mayora, ekspansi global menjadi strategi penting agar perusahaan tetap tumbuh meskipun kondisi ekonomi suatu negara mengalami perlambatan. Untuk pembahasan ketiga, yaitu strategi memasuki pasar global. Dalam memasuki pasar internasional, PT Mayora menerapkan beberapa strategi utama. Untuk strategi yang pertama adalah standarisasi produk. PT Mayora mempertahankan kualitas produknya di seluruh dunia dengan menggunakan standar produksi internasional seperti ISO, HACCP, dan sertifikasi halal. Dengan demikian, konsumen di berbagai negara memperoleh kualitas produk yang sama. Untuk strategi yang kedua adalah adaptasi produk. Walaupun kualitas produknya sama, PT Mayora tetap melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar. Contohnya, yang pertama, menggunakan bahasa lokal pada kemasan tersebut. Yang kedua, menyesuaikan ukuran produk. Dan yang ketiga, serta memenuhi regulasi masing-masing negara. Strategi ini membuat produk lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Untuk strategi yang ketiga adalah distribusi global. PT Mayora bekerja sama dengan distributor internasional dan memiliki jaringan pemasaran yang sangat luas. Selain melalui supermarket modern, produknya juga dipasarkan melalui yang pertama, marketplace internasional. Yang kedua, e-commerce. Yang ketiga, minimarket. Dan yang keempat, toko-toko Asia di berbagai negara. Strategi distribusi yang baik membuat produk mudah dijangkau konsumen. Untuk strategi yang keempat adalah promosi internasional. PT Mayora memanfaatkan berbagai media promosi seperti yang pertama, media sosial. Yang kedua, iklan televisi. Yang ketiga, sponsorship. Yang keempat, influencer. Dan yang kelima, pemeran dagang internasional. Contohnya, produk Kopiko pernah menjadi permen yang dikonsumsi para astronot sehingga mendapatkan perhatian dunia. Hal tersebut menjadi promosi yang sangat efektif
dalam meningkatkan citra merek Indonesia. Untuk strategi kelima adalah competitive pricing. PT Mayora menawarkan harga yang kompetitif dibandingkan produk pesaing internasional. Dengan kualitas tinggi namun harga yang terjangkau, produk PT Mayora mampu bersaing dengan merek global. Untuk pembahasan yang keempat adalah analisis SWOT. Jika dianalisis menggunakan SWOT, hasilnya adalah S atau strength. Yang pertama, merek yang sudah dikenal di dunia. Yang kedua, produk yang berkualitas. Yang ketiga, harga kompetitif. Yang keempat, sertifikasi internasional. Yang kelima, jaringan distribusi yang luas. W atau weakness. Yang pertama, ketergantungan pada bahan baku tertentu. Dan yang kedua, persaingan ketat dengan perusahaan multinasional. O atau opportunity. Yang pertama, pertumbuhan pasar makanan ringan di dunia. Yang kedua, perkembangan e-commerce global. Dan yang ketiga, meningkatnya minat terhadap produk Asia. T atau trade. Yang pertama, perubahan regulasi ekspor. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang ketiga, krisis ekonomi global. Yang keempat, persaingan dengan produk lokal di negara tujuan. Untuk pembahasan yang kelima adalah tantangan dan solusi. Dalam memasuki pasar global, tentu terdapat berbagai tantangan. Di antaranya adalah yang pertama, perbedaan budaya konsumen. Yang kedua, regulasi di setiap negara. Yang ketiga, biaya logistik. Dan yang keempat, persaingan internasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT Mayora menerapkan beberapa solusi, yaitu yang pertama, meningkatkan inovasi produk. Yang kedua, menjaga kualitas secara konsisten. Yang ketiga, memperkuat digital marketing. Yang keempat, memperluas jaringan distribusi. Dan yang kelima, melakukan riset pasar sebelum memasuki negara yang baru. Strategi ini membuat perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan ekspornya. Dan yang dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PT Mayora Indah Tbk memasuki pasar global tidak terjadi secara instan. Keberhasilan tersebut didukung oleh strategi pemasaran internasional yang tepat, mulai dari menjaga kualitas produk, melakukan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, memperluas jaringan distribusi, memanfaatkan promosi digital, hingga menetapkan harga yang kompetitif. Hal ini membuktikan bahwa produk industri manufaktur Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional apabila didukung inovasi, kualitas, dan strategi pemasaran global yang efektif. Dan juga semoga semakin banyak perusahaan Indonesia yang mampu mengharumkan nama bangsa melalui produk-produknya di pasar dunia. Sekian dari saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.